Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang berasal dari kelas B akan memaparkan tentang program kami yang nantinya berguna di dalam sebuah klinik. Kita beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Irfan Firmansyah, lalu ada Rofi, Niar Yuniarti, dan Abdul. Yang pertama akan dijelaskan adalah mengenai apa fungsi atau kegunaan dari program ini yang nantinya akan dijelaskan oleh Saudari Niar. Kepada Saudari Niar dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menyebutkan fungsi yang ada pada program ini. Fungsi diantaranya yaitu ada penyimpanan data-data dokter yang fungsinya agar pasien tersebut bisa mengetahui dokter-dokter yang bekerja di klinik tersebut. Dan apabila ingin berobat di klinik tersebut, bisa mengetahui identitas dokter tersebut. Jadi pasien lebih bisa nyaman karena mengetahui identitas yang mengobatinya. Yang kedua ada fitur untuk data obat yang fungsinya untuk memasukkan daftar-daftar obat yang ada di klinik agar obat tersebut lebih terorganisir. Yang ketiga ada menu untuk diagnosa pasien dan data pasien. Menu tersebut fungsinya agar data-data pasien, rekam medis pasien lebih termanajemen dengan baik dan bisa dicek kembali dengan mudah apabila dibutuhkan kembali. Yang terakhir ada fitur untuk pendaftaran pasien, fungsinya untuk mempermudah calon pasien dalam mendaftarkan langganan di klinik tersebut. Terima kasih penjelasan dari saya. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Niar atas pemaparannya. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara membangun dan menjalankan program ini yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Program ini adalah sebuah program yang dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, PHP, dan lain sebagainya. Yang dimana PHP tersebut membutuhkan sebuah server untuk menjalankannya. Karena untuk program tersebut diperlukan sebuah klien dan server. Yang dimana server bertugas untuk memberikan layanan kepada si klien. Untuk server sendiri di sini kami menggunakan server sederhana, yaitu menggunakan sebuah program yang dimana di dalamnya sudah terinstall sebuah web server, database server, dan lain-lainnya. Program tersebut bernama XAMP. Kenapa kami menggunakan program tersebut? Karena ini adalah sebuah uji coba juga, yang dimana tidak memerlukan sebuah server yang membutuhkan traffic yang besar untuk pengerjaannya. Nanti di XAMP tersebut tinggal kita masukkan program yang sudah kita buat yang di HTML tersebut ke dalam sebuah folder yang bernama htdoc yang nanti bisa kita akses melalui klien dengan menggunakan web browser. Untuk cara menggunakannya, kita bisa searching di sebuah search yang ada di web browser dengan menggunakan localhost, lalu folder yang kita taruh di XAMP tersebut. Yang dimana untuk XAMP sendiri kan diinstalnya di komputer sendiri, jadi kita menggunakan IP-nya yaitu localhost ataupun IP kita sendiri yang sudah terintegrasi dengan NIC. Untuk jika kita ingin membuatnya di luar, kita mungkin bisa menggunakan hosting yang tersedia di banyak website. Jadi nanti kita tinggal mengintegrasikan database yang ada dengan program yang kita buat. Selanjutnya mungkin ada pemaparan untuk cara menggunakan program ini yang nantinya akan dipaparkan oleh Saudara Rofi dan Saudara Abdul. Yang pertama akan dipaparkan oleh Saudara Rofi. Dipersilakan kepadanya. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan
cara pengoperasian dari aplikasi web ini. Yang pertama, pada bagian ini merupakan tampilan login. Dan di sini sudah masuk ke dalam tampilan awal pada aplikasi web ini. Dan pada aplikasi ini terdapat menu yang pertama, home, itu untuk berfungsi untuk masuk ke tampilan awal, dan master ini merupakan menu lagi untuk memilih mau ke data dokter, data obat, data diagnosa, dan data pengguna. Dan di sini juga terdapat menu pendaftaran pasien. Lalu selanjutnya ke bagian data obat. Nah, data obat ini merupakan data untuk menyimpan beberapa data obat yang sudah dimasukkan. Contohnya seperti ini. Pada tampilan ini juga bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus. Kemudian simpan. Data berhasil disimpan. Dan kemudian kita bisa mengedit dan menghapus. Kita akan mengedit pada satuan. Ini menjadi tablet. Lalu simpan. Data berhasil disimpan. Dan data ini juga bisa dihapus. Nah, data sudah berhasil dihapus. Selanjutnya, saya akan menyerahkan penjelasan ini kepada Abdul. Pada saudara Abdul, dipersilahkan. Terima kasih pada Ropi atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh Ropi. Dan selanjutnya pendaftaran pasien yang mana digunakan untuk menginput data pasien yang ingin diperiksa di klinik. Nah, di sini untuk nomornya biasanya secara otomatis sesuai dengan nomor urutnya. Nah, maka data yang tadi telah dimasukkan akan tersimpan. Nah, data yang tadi ditambahkan akan muncul di tampilan ini, yang mana sesuai dengan nomor urutan yaitu nomor 5. Untuk data ini juga bisa diedit
Contoh namanya diedit jadi Kamil. Maka data yang tadi telah diedit akan muncul di sini. Yang asalnya Roni Kamil jadi berubah jadi Kamil. Nah, data ini juga bisa dihapus. Maka data ini telah dihapus dan tidak ada lagi di tampilan data pendaftaran pasien. Mungkin sekian dari saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Saudara Rofi dan Saudara Abdul. Jadi mungkin kesimpulannya, aplikasi ini berguna untuk mengorganisir sebuah klinik yang dimana nanti dalam pendataan datanya dan juga mungkin obat-obatan dan kepengurusan dalam kedokteran ataupun yang lainnya ataupun dalam kepegawaiannya. Jadi akan sangat membantu mereka agar bisa berjalan dengan optimal. Mungkin cukup sekian presentasi atau pemaparan dari kelompok kami mengenai program yang kami buat ini. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan ataupun yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.